Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada mata kuliah perancangan bangunan gedung. Beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas penjelasan tugasnya, tugas sebelum yang harus dicarinya itu apa, mencari denah arsitektural, kemudian dari denah arsitektural itu kita plotkan, kita konversi menjadi denah pembalokan untuk kebutuhan analisis struktur. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai penentuan jenis tanah atau klasifikasi situs, di mana nanti jenis tanah tersebut akan digunakan dalam analisis beban gempa. Ya. Dan kita juga sudah pernah belajar juga, kita pernah tahu bagaimana cara menentukan kedalaman tanah keras sebagai dasar acuan untuk menentukan kedalaman pondasi dalamnya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan penentuan kriteria desain. Ya. Apa sih sebetulnya kriteria desainnya? Jadi ya kriteria desain itu yaitu. Jadi ada beberapa parameter-parameter yang harus kita tentukan dulu di awal sebelum kita memulai eksekusi untuk menganalisis dan desain. Kita tentukan dulu di awal gitu. Apa saja kriteria desain? Yang pertama adalah kita membahas mengenai peraturan yang digunakan, kemudian deskripsi dari bangunan, materialnya apa, kita kasih preliminary design juga, dan kita hitung perhitungan pembebanan. Nah, 5 hal ini adalah kriteria desain yang harus kita tetapkan di awal sebelum kita mengeksekusi, terutama kita masukkan ke program. Jadi kalau kita nanti buka program etapsnya, ya tinggal kita masukkan aja parameter-parameter yang sudah kita tentukan di kriteria desain. Dan ini di laporan perencanaan menjadi satu bab khusus, bab kriteria desain. Nah, isinya itu ya ini, 5 item ini. Kita bahas satu-satu. Untuk peraturan yang digunakan, saya pernah singgung sebelumnya juga, kita hanya menggunakan SNI dan beberapa buku. Ya. Nah, tapi untuk peraturan, buku itu kan bukan peraturan, jadi kita nggak bisa masukkan ini di subbab ini ya. Peraturan yang digunakan itu ya berupa SNI atau kita menggunakan langsung ke acuan kita ASCE misalnya American Society Civil Engineering atau ISC atau menggunakan ACI. Kalau di Indonesia ya berarti kita menggunakan SNI dan ada juga beberapa pembebanan yang tidak ada di dalam SNI, otomatis kita membuka aturan yang lama yaitu PPPURG, peraturan apa ya? Peraturan pedoman peraturan pembebanan gitu ya kalau nggak salah itu untuk rumah dan gedung tahun 1987. Nah, SNI ini yang nanti wajib kalian miliki, download aja lah. Banyak juga ya, tinggal download. SNI 1726 terkait dengan pembebanan gempa, SNI 1727 terkait dengan pembebanan gravitasi dan beban angin. Dua-duanya ini yang teratas ini semua mengacu ke ASCE. Ya, American Society and Civil Engineering. Nah, untuk materialnya mengacu ke SNI 1729 untuk struktur baja dan SNI 2847 untuk struktur beton. Kemudian untuk pembebanan tambahannya juga kita buka di PPPURG tahun 1987. Nah, itu peraturan. Kemudian deskripsi dari bangunan, ini kita harus uraikan di depan. Ya, mau lebih lengkap juga boleh, tapi minimal parameter-parameter ini yang diminta di sini ada. Untuk apa? Tentu untuk pembebanan. Tentu untuk pembebanan. Karena apa? Gedung yang sama, kalau difungsikannya lain, nilai bebannya lain. Saya mau bikin gedung yang sama. Gedung Teknik Sipil Unjani dibikin replikanya di sebelahnya, tapi difungsikannya untuk aula. Itu nilainya akan berbeda. Efeknya kemana? Dimensinya berbeda. Walaupun gedungnya sama, percis, tapi dimensi kolom, dimensi balok, tulangan balok akan berbeda. Karena apa? Karena fungsi dari bangunannya juga beda. Maka di awal, kalian harus mendeskripsikan bangunan yang akan dirancang. Isinya apa aja? Minimal ada item-item ini. Fungsi bangunan, gedung kantor, atau gedung perkuliahan, atau gedung resepsi, atau gedung arsip misalnya. Itu nilainya akan berbeda. Kemudian jenis struktur yang mau kita gunakan kalau 5 lantai, udahlah sistem rangka pemikul struktur beton dengan sistem rangka pemikul momen, bisa lah. Atau di sini menggunakan sistem rangka pemikul momen tapi strukturnya baja, boleh. Jadi antara jenis struktur sistem struktur yaitu berkaitan, nanti kita mau menetapkan ini menggunakan beton atau menggunakan baja. Nah, kalau menggunakan beton, oke, mau sistem struktur apa yang mau kita pakai?
Sistem rangka pemikul momen kah? Atau menggunakan dinding geser kah? Atau menggunakan bracing baja? Atau gimana? Nah, itu harus ditetapkan di awal. Jumlah lantai juga ditetapkan. Contoh di sini saya masukkan 2 lantai. Lokasinya Kota Bandung. Jenis tanahnya tanah sedang. Kalau tadi dihitungan di awal kita tanah lunak ya. Ya nggak apa-apa lah, ini kan untuk belajar. Beda-beda, saya agak lupa soalnya materi sebelumnya tadi. Kemudian struktur atapnya di sini ada menggunakan dak beton dan rangka baja. Ini semua ditetapkan di awal. Yang namanya dibundel jadi satu yang namanya kriteria desain. Jadi laporan itu nggak perlu kita buka sampai akhir dulu. Di awal, di bab 1, bab 2 itu kita bisa tahu, oh gedungnya untuk ini, sistem strukturnya ini, jumlah lantainya sekian, terletak di kota mana, jenis tanahnya apa gitu. Semacam resume lah. Dan ini hal yang wajib dicantumkan di setiap laporan perencanaan. Kemudian kita juga membahas materialnya. Kalau materialnya menggunakan beton, oke beton. Beton mutu berapa yang mau kita pakai? Contoh misalnya di sini K300. Oke, K300. Atau dalam bentuk MPA-nya berapa ya? Nah, konversi dari K300 itu kalian kalikan dengan 0,083. Jadi kalau 300 kali 0,083 ya sekitar 24,9 MPA. Karena format inputannya bisa berupa FC prime, nanti satuannya MPA, atau K, satuannya KPA gitu, kilogram per sentimeter persegi. Kemudian penentuan modulus elastisitas rumusnya 4700 akar FC prime untuk beton normal ya. Nah, ini juga nanti parameter-parameter yang nanti diinputkan ke program. Kalau kita menggunakan beton berarti ada baja tulangan. Maka baja tulangannya parameternya masukkan ke sini. Tegangan leleh baja tulangan, contoh di sini 390, tapi kalau lebih tepatnya di sini sebetulnya kita bisa ambil 420 MPa. Jangan 390 lah. Ya, kalau kalian mau cek SNI 2052, ini adalah tentang baja tulangan. Jadi di sini spesifik berapa mutu dari baja tulangan yang digunakan. Nah, untuk tulangan ulir itu sampai 420 MPa. Kalau tulangan polos itu 200, seingat saya 280 MPa. Saya cek di sini lah. SNI 2052. Nah, tulangan yang digunakan tulangan ulir atau tulangan polos? Menurut SNI, tulangan yang digunakan harus ulir. Tulangan harus ulir. Ulir kecuali spiral pada kecuali spiral ya. Kecuali tulangan spiral. Kalau misalnya kolom mau dikasih tulangannya spiral, itu boleh polos. Boleh polos. Pondasi tulangannya bor pile misalnya, bor pilenya mau dikasih tulangan sengkangnya berupa spiral, itu boleh polos. Tapi selain dari itu harus ulir. Sekalipun itu plat lantai. Kalau dulu plat lantai banyak juga yang ditetapkan ya sudah polos aja. Tapi kalau sekarang tulangan plat lantai itu mesti ulir. Karena apa? Mengandalkan friksinya bagus ya. Dia tahanan terhadap friksinya bagus. Jadi nanti ke perilaku dalam menahan gempanya juga dia lebih baik dibandingkan dengan tulangan polos. Nah, ini juga harus ditetapkan di awal. Jadi selain dari deskripsi bangunan, peraturan yang digunakan, material juga harus ditetapkan di awal. Jadi begitu nanti kita masuk ke program, kita tinggal inputkan apa yang kita tentukan di awal. Mutunya berapa, modulus elastisitasnya berapa, tulangannya juga bagaimana kondisinya, ulir atau polos, masukkan sebagai FY-nya nanti gitulah. Oke ya. Untuk sengkang, untuk tulangan utama semuanya harus ulir. Dulu itu karena dulu belum diwajibkan ulir, jadi kalau tulangan utamanya itu ulir, tulangan sengkangnya itu masih polos. Tapi sekarang semua harus ditetapkan ulir, kecuali yang tadi spiral boleh polos. Nah, kemudian setelah menetapkan material, kita juga harus menetapkan preliminary design. Maksudnya preliminary design itu dimensi awal lah, tebakan-tebakan awal. Kayak tadi lah. Sebelumnya saya udah pernah membahas waktu penentuan layout pembalokan itu dimensi balok tingginya yang aman itu ideal 1/12 dari panjang bentangnya. Nah, itu untuk menentukan tinggi. Ya, jadi kalau tinggi di sini H balok, H beam itu L/12. Bisa L/18, bisa. L/21 boleh. Buka SNI betonnya. Di situ ada ketentuan untuk tinggi minimum atau tebal minimum balok. Tinggi atau tebal minimum balok. Ya.
Ada tabelnya di situ. Jadi kita langsung bisa menentukan berapa tingginya. Nah, dari hitungan, kalau saya sih idealnya supaya tulangannya nggak terlalu banyak, ambil aja L per 12. Nanti lebarnya berapa? Lebar baloknya, B-nya itu adalah setengah dari tinggi balok. Jadi tingginya itu L per 12, lebarnya setengahnya dari tinggi. Tapi kalian nanti dalam laporan harus cantumkan tabel yang ada di SNI lah. Tabel yang ada di SNI supaya baca SNI-nya, SNI beton buka. Di situ ada penentuan tebal minimum tinggi balok. Baru nanti kalau mau diganti ya kasih kalimat aja di bawahnya ada dengan pertimbangan lain-lain. Saya menentukan tinggi balok sebesar L per 12 gitu. Ya. Kemudian dimensi dan orientasi kolom. Dimensi kolom juga sama, ada tebak-tebakannya, ada hitung-hitungannya. Nah, untuk orientasi kolom, apa maksud dengan orientasi? Nah, saya contohkan gini, saya kasih ilustrasi. Kalau ilustrasi yang paling mudah itu ya badan kita. Kalau badan kita tampak atas, ya, Dena, itu orientasinya gimana? Contoh ini kepala nih, ini kepala kita, ini kan badan ya. Ini badan kita kan lebar kan ya, gitu ya. Nah, kalau tampak atas nih. Terus yang menahan kita supaya berdiri apa? Kan kaki. Apa kaki kita orientasinya ke samping? Kan enggak. Kaki kita kemana? Kaki kita ke depan ke sini. Ini kaki kita nih. Jadi orientasi untuk penahan gempa itu tegak lurus dengan sumbu kuatnya atau dia diarahkan ke sumbu lemah dari strukturnya. Nah, sekarang kalau bangunannya kita lihat seperti ini, ke arah X, ke arah Y, ke arah X berapa kolom yang mikul? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris kolom. 5 baris, sedangkan ke arah Y 1, 2, 3, 4. Berarti secara logikanya dia ke arah X itu lebih kuat. Ya, kita bisa menentukan kolom itu orientasinya dikuatkan ke arah Y. Karena ke arah Y cuma 4 baris, ke arah X cuma ada 5 baris. Kita bisa menempatkan kolom di sini dengan ukuran persegi panjang. Itu yang dimaksud dengan orientasi. Ya. Atau bisa juga persegi, ya boleh. Kalian tergantung desainnya aja. Bisa juga konsultasi dengan arsitek, mungkin juga menggunakan kolom bulat. Ya, kolom bulat bisa kan. Nah, ini semua harus dikonsultasikan. Tapi biasanya kalau apalagi untuk gedung yang relatif gepeng gitu ya, gepeng, nah gini gedungnya tuh, gini banget. Nah, kolomnya ini posisinya harus orientasinya ke arah sumbu lemah. Gitu. Tebal plat lantai juga ditetapkan kalau tadi luasannya kita ambil 12 sampai 16 meter persegi, ya ambil tebal plat lantai 12 sampai 13 cm. Jangan terlalu tebal juga, kecuali ada peralatan khusus, misalnya di atas ada genset atau helipad atau ada kolam renang di atas gitu ya. Nah, bisa dikasih 20 cm. Tapi kalau enggak, normal-normal ya sekitar 12 sampai 13 cm. Idealnya sih 13 cm. Ya, kemudian jenis tulangan udah tadi disampaikan di awal. Kemudian perhitungan pembebanan. Nah, pembebanan juga ini harus kita tetapkan di bab kriteria desain. Beban mati bekerja adalah beban mati dan beban mati tambahan, dead load dan super dead load. Bisa dilihat di SNI 1727 dan PPURG 1987 berapa nilai per meter perseginya. Beban hidup bisa dilihat di SNI 1727 2013, beban gempa lihat di SNI 1726 2012, beban anginnya sementara diabaikan. Baru nanti kita menentukan kombinasi dari pembebanannya. Kenapa harus kita buat kombinasi? Karena beban nggak bekerja sendiri-sendiri. Memang kalau saat terjadi gempa gedungnya nggak ada beban hidupnya, kan ada. Apa terjadi saat dikasih beban hidup, apa nggak ada beban matinya? Kan ada. Jadi beban itu akan bekerja secara bersama-sama. Nah, kita kasih simulasi beberapa case, kombinasi 1, kombinasi 2, itu adalah ilustrasi-ilustrasi kalau beban ini bekerja dengan beban ini. Beban mati bekerja berbarengan dengan beban hidup. Nilainya berapa? Ada faktor beban. Nah, itu adalah pembahasan mengenai kombinasi pembebanan. Oke. Sekarang kita bahas mengenai kombinasi pembebanan. Kita mulai dengan ini. Nanti kalian bisa download SNI-nya ya. Nah, masuk ke kombinasi pembebanan. Nah, perhitungan pembebanan di sini kita bisa langsung buka SNI 1727, 1726, PPPURG juga bisa. Oke. Yang pertama beban mati. Beban mati itu adalah beban dari berat sendiri. Maka dalam perhitungan manualnya kita nggak hitung.
Kita langsung masukkan program berupa berat jenis material, kita masukkan ke program juga berupa dimensi penampang, secara otomatis dia menghitung berat sendiri dari struktur. Berat kolom, berat balok, berat plat, pokoknya yang kita modelkan, struktur yang kita modelkan akan terhitung secara otomatis oleh program sebagai berat sendiri atau beban mati, dead load ya. Kalau beban mati yang lain kayak keramik, spesi atau adukan itu masuknya bukan ke dead load tapi superimposed dead load. Beban mati tambahan kayak atap, penutup atapnya genteng, ya itu bukan beban struktur, maka nggak kita modelkan, masuknya bukan ke dead load tapi masuk ke super dead load ya. Untuk beban mati tambahan bisa dibuka di pedoman perencanaan pembangunan untuk rumah dan gedung, karena di SNI 1727 juga ada beberapa yang nggak dicantumkan. Nah ini berat jenis, kemudian juga kayak ada adukan nih, per sentimeter tebal 21 kg per meter persegi. Kemudian dinding pasangan bata, setengah bata 250 kg per meter persegi, satu batanya 450 kg per meter persegi. Nah itu kan kita lihat di PPWRG gitu, karena di SNI kayaknya nggak dicantumkan. Maksudnya kalau dinding yang normal kita biasa di gedung-gedung itu kan dinding setengah bata ya, maka ini bebannya 250 kg per meter persegi, kali nanti tinggal dikalikan dengan ketinggian dari bangunannya. Nah, kemudian ada juga penggantung ya, langit-langit 7 kg per meter persegi, ada penggantung atap genteng dengan usuk kaso per meter perseginya 50, ada seng gelombang, asbes. Nah, itu beda-beda tergantung dari apa yang digunakan di sana, itu dihitung sebagai beban mati tambahan. Itu manual ya, nanti dijumlahkan. Beban mati tambahan, kemudian satu lagi adalah beban hidup, bentuk beban gravitasinya itu ya. Beban hidup di sini lebih up to date kalau kita lihat di SNI 1727. Nah, di sini kita harus tahu fungsi dari ruangannya untuk apa? Karena untuk menentukan berapa beban yang akan bekerja pada lantai tersebut. Ini akan tergantung sekali sama fungsi dari ruangan. Kalau gedung tersebut, ruangan tersebut difungsikan sebagai kantor, akan berbeda dengan difungsikan sebagai aula. Akan beda juga difungsikan sebagai ballroom ya, atau dia dari ballroom beda juga difungsikan kalau sebagai sekolahan, sebagai rumah sakit, itu nilainya akan beda. Nah, di sini bisa dilihat berapa nilainya. Ini kan satuannya PSF ya, pound square feet 50 PSF atau 2,4 kN per meter persegi. Kalau ruang kantor 2,4 kN per meter persegi, ya sekitar 250 kg per meter perseginya. Ya. Nah, bisa dibuka di situ. Dibuka di SNI 1727-nya. Beban angin juga ada di situ lengkap, tapi sementara kita abaikan dulu karena fokus di kuliah PBG ini kita bagaimana cara merancang bangunan yang tahan terhadap beban gempa. Selanjutnya adalah materi mengenai perhitungan beban gempa ya. Kalau secara detail kan sudah dibahas di kuliah rekayasa gempa ya. Hanya di sini bagaimana cara mengaplikasikan perhitungan beban gempa tersebut ke model gedung yang kita punya gitu. Contoh di sini kemarin saya mau bikin gedung depo. Nah, itulah depo arsip ya. Nah, yang pertama harus ditentukan itu adalah faktor keutamaan gempa. Kalian harus buka tabel di SNI 1726 2012-nya. Faktor keutamaan gempa itu berkaitan dengan fungsi bangunan. Kalau fungsi bangunannya itu sebagai kantor, maka dia masuk ke dalam kategori resiko 2 gitu. Ya. Bisa dibuka di ininya. Sebentar. Di SNI 1726. Nah, ini kan bisa lihat fungsi bangunan. Nah, ini dia. Kalau fungsi bangunannya ditentukan sebagai gudang penyimpanan, kategori resikonya 1. Kalau kantor, gedung perkantoran, apartemen, rusun itu 2. Yang agak penting, yang lebih penting dari itu masih kategori 3, tapi kalau yang sangat penting rumah sakit misalnya atau sekolahan. Sekolahan itu penting karena kan aset masa depan ya. Berarti kalau kantor ada gempa terus runtuh kalah penting dibandingkan gedung sekolah gitu ya.
Nah, kalau gedung sekolah, gedung rumah sakit, fasilitas pendidikan itu masuk ke dalam kategori resiko 4. Dampaknya kemana? Dampaknya ke nilai faktor keutamaan gempa. Kalau 4, gempanya dikalikan 1,5. Kalau 1 atau 2, gempanya 1. Ya. Makanya kalau kita mau bikin gedung sekolah, yang satu difungsikan sebagai hotel, yang satu lagi sekolah, ada 2 gedung gitu ya, maka dimensi strukturnya akan lebih besar nanti yang sekolah di lokasi yang sama itu. Dengan denah yang sama, nilai beban gempanya naik 50%. Makanya kalau kita mau bikin sekolah, bikin rumah sakit, ya besar nanti hasilnya itu. Kemudian yang setelah ditentukan yang pertama itu kategori risiko, tentukan juga klasifikasi situs. Nah, ini dengan cara penentuan jenis tanah yang kita udah bahas pada pertemuan sebelumnya. Nanti kalau lupa bisa dibuka di halaman ini ya. Nah, kalian bisa buka di sini. Penentuan jenis tanah dihitung. Nah, kalau tabel ini benar. Penentuan jenis tanah kalau SE itu N rata-ratanya di bawah 15. Kalau tanah sedang antara 15 sampai 50, tanah keras itu di atas 50. Penghitung nilai N rata-ratanya kita udah pernah bahas, tergantung dari data SPT ya. Usahakan jangan dari data sondir karena sondir nggak bisa dalam. Kemudian ada SF sebetulnya, tanah khusus. Nah, tanah khusus ini ada spesifikasi khusus yang memang harus diuji dulu gitu. Nanti dibuktikan oh jenis tanah tertentu. Nanti parameter-parameternya tergantung hasil pengujiannya. Ya. Nah, tapi kalau dengan cara-cara yang normal menentukan N rata-rata yang tadi berdasarkan penyelidikan tanah pada lokasi bangunan didapat jenis kelas situsnya adalah SD atau tanah sedang. Nah, ini nanti kalian inputkan pada program. Kalau menggunakan ETABS ya nanti itu dimasukkan ke dalam ETABS. ETABS nggak membaca nilai N rata-ratanya atau tidak membaca data borlognya enggak, tapi dia membaca sesuai yang kita inputkan. Kita pilih SD ya SD, SE tanah lunak ya tanah lunak dia terpilih. Berpengaruhnya kemana? Ke beban gempa. Ya. Nah, selain penentuan kategori risiko, klasifikasi situs, berikutnya juga kita harus menentukan nilai SS dan S1, parameter percepatan gempanya. SS itu apa? Percepatan gempa pada periode pendek. S1 percepatan gempa pada periode 1 detik. Kalian buka lagi materi rekayasa gempanya karena di sini nanti kita akan terutama waktu bagian analisis struktur. Analisis strukturnya adalah murni analisis akibat gempa aja. Nah, itu gimana analisisnya agak panjang, harus dibuka catatannya. Nah, parameter SS dan S1 itu bisa dilihat pada peta gempa Indonesia. Nah, peta gempa yang baru itu tahun berapa? 2000. Karena diupdate terus kok. Ya, nanti kalian bisa lihat di websitenya ya, RSA yang Puskim lah, punyanya Puskim, nanti saya share linknya di deskripsi ya. Di situ juga bisa atau di buku SNI-nya tinggal diplot nanti daerah mana. Contoh nih, Sumatera bagian barat dengan Sumatera bagian timur kan ini warnanya beda ya. Nah, warna ini membedakan percepatannya. Percepatan periode pendek, percepatan periode 1 detik itu dibedakan berdasarkan warnanya. Lihat di sini. Kalau mau update lagi ya, buka di websitenya. Nanti saya sharekan linknya. Nah, kemudian dari peta gempa yang tadi kita bisa dapatkan nilainya. Ternyata untuk lokasi rencana nilai percepatan SS dan S1-nya adalah sebagai berikut. 1,1 G dan 0,42 G. Nah, ini harus tertuang dalam laporan. Ya. Jadi dalam laporan bagian kriteria desain ini harus tertuang. Tapi bukan ini yang kita inputkan nanti dalam program. Program menghitungnya dalam analisis beban gempa apa sih yang menentukan? Ya ini menentukan percepatan dasarnya. Percepatan di batuan dasar, tapi berapa yang diterima pada gedung karena gedung itu bukan di tanah dasar tapi dia ada di elevasi permukaan, maka ada konversi dari dalam tanah dasar batuan dasar ke atas. Nah, dikonversi tergantung FA dan FI-nya. Ini juga ada di tabel SNI berapa nilainya. Kalau nggak ada di sini bisa diinterpolasi ya, tapi patokannya dari SNI 1726/2012. Nanti diperoleh berapa nilai FA, berapa nilai FI untuk mendapatkan nilai SMS dan SM1.
Ya, yang berpengaruh terhadap beban gempa desain yang mana? SDS dan SD1. Jadi gedung itu nanti dikasih beban gempa 2/3 dari kemungkinan beban gempa yang akan terjadi. Gitu ya, makanya dikalikan 2/3. Oke, nanti kurvanya akan terbentuk seperti ini. Nanti kalian masukkan dalam laporan ya, perhitungan-perhitungan ini semua. Dan kemudian masukkan kurva respon spektrum desain hasil perhitungan yang sebelumnya tadi. Kalau di program ya bisa langsung, tinggal dimasukkan SSS1, jenis tanah juga keluar gitu ya. Tapi perhitungan ini harus tertuang dalam laporan, ada perhitungan manualnya sampai bagaimana cara kalian membuat kurva respon spektrum desain. Kurvanya nggak usah semua masuk, karena jenis tanahnya kan kalau kita ambil di website, itu akan muncul semua jenis tanah. Kurvanya diambil satu aja. Jenis tanahnya apa? Kalau jenis tanahnya sedang, ambil kurva untuk jenis tanah sedang. Gitu. Nah, nanti terakhirnya akan berkaitan dengan kategori desain seismik, KDS. Maka nanti kalau gedung didesain di Bandung misalnya, nanti orang akan tanya KDS-nya apa? Kalau ternyata KDS-nya, kategori desain seismiknya D, maka harus didesain menggunakan SRPMK, sistem rangka pemikul momen khusus. Kalau menggunakan dinding struktural, sistem dinding struktural khusus juga. Tapi kalau KDS-nya C, KDS-nya A gitu, nah itu lebih rendah. Kaitannya kemana? Kaitannya ke pendetailan. Kalau semakin tinggi kategori desain seismik, detailingnya semakin rumit lagi. Artinya, gedung tersebut memang didesain secara khusus untuk menahan memikul beban gempa yang besar. Gitu. Nah, nilai SKDS-nya, kategori desain seismik, akan tergantung pada nilai SDS dan SD1. Di tabel SNI 1726, ditetapkan kalau nilai SDS-nya di bawah 0,167, kategori resikonya 1, 2, atau 3, dia masuk kategori desain seismik A. Tapi kalau di atas 0,5, dia D. Nah, nanti kalian tinggal kelompokkan saja, dia masuk ke yang mana. Kalau ternyata berdasarkan SDS masuk ke dalam kategori C, berdasarkan SD1 dia masuk ke dalam kategori D, harus diambil yang terburuk. Berarti kategori desain bangunan tersebut D. Kalau yang berdasarkan SDS-nya dia C, berdasarkan SD1-nya dia A, maka kategori desain seismik bangunan tersebut adalah C. Kalau yang satunya D, yang satunya D, ya otomatis dia pasti D. Gitu. Kalau bikin sekolahan berarti masuk ke dalam kategori resiko 4, yang tabel yang sebelah kanannya. Nanti tinggal dilihat. Gitu ya. Nah, ini harus ditetapkan, harus ditentukan juga, sehingga nanti kaitannya kemana. Kalau KDS-nya D, ya tadi kita sudah lihat, berarti potensi gempa di daerah tersebut tinggi. Begitu potensi gempa di daerah tersebut tinggi, sistem struktur yang bisa dipilih yang khusus, yang KK gitu ya. Kalau B itu kan biasa, M itu menengah, K itu khusus. Nah, itu berarti masuk ke dalam kategori khusus. Walaupun KDS A juga boleh kita pakai khusus. Ya. Tapi kalau enggak, biar lebih mudah juga, lebih sederhana ya kan, kalau KDS-nya A ya sudah, memang biasa saja. Tapi kalau KDS-nya D, otomatis dia harus masuk ke dalam khusus gitu. Semakin tinggi KDS-nya itu, potensi gempanya semakin besar, maka perencanaan strukturnya akan semakin rumit. Gitu. Ya, nah. Kemudian faktor redundansi juga bisa dilihat. Kalau D, faktor redundansinya 1,3. Lihat di SNI-nya pasal 7.3.4.1. Kemudian rekapitulasi parameter beban gempa, ditabelkan. Nah, tabel ini yang mesti ada juga dalam perhitungan kriteria desain. Gitu. Kalian rekap SS-nya berapa, S1-nya berapa, FA-nya berapa, FV-nya berapa, SMS-nya, SM1, SDS, SD1, faktor keutamaannya I-nya berapa, R-nya, kalau menggunakan beton berarti 8, kalau menggunakan baja 7. Kategori desain seismiknya apa? D atau C atau AB. Ya. Ini harus dibuat rekapitulasi parameter beban gempa. Boleh penyajiannya apa, yang penting minimal itu adalah. Mau ditambahkan apa lagi ya silakan. Ya. Baru terakhirnya, kalau beban gempanya, pembebanan semua sudah dihitung, kita harus membuat kombinasi pembebanan untuk memberikan gambaran, memberikan simulasi kira-kira beban apa yang bekerja dengan beban apa. Nah, itu juga nggak bebas ya. Ada ketentuannya dalam menentukan beban ultimate, kombinasi pembebanan itu di SNI. Nah, kita bisa lihat di sini, DL itu adalah dead load, LL itu live load, LR itu beban hidup atap ya, R itu hujan,
W itu angin, Q itu beban gempa. Nah, ini tinggal dijabarkan. Karena nilai-nilainya kan kita sudah punya. Nanti kita tinggal masukkan ke program beberapa kombinasi ini. Kalau sementara angin kita abaikan, mungkin jadinya sekitar 18 kombinasi lah. Itu untuk kombinasi ultimate. Nah, apa perbedaan kombinasi ultimate dengan kombinasi service? Kombinasi ultimate itu berarti bebannya dikalikan faktor beban yang besar ya. Misalnya beban mati kita dikalikan 1,4. Jadi dalam desain tulangan misalnya atau dimensi, beban matinya itu kita kalikan 1,4, kita perbesar 40%. Kemudian ada juga yang kombinasi kedua, beban matinya cuma dikalikan 20%, ditambahkan 20%, tapi beban hidupnya ditambahkan 60%. Nah, simulasi-simulasi ini faktor bebannya berapa, itu adalah kombinasi ultimate. Digunakannya untuk apa? Digunakannya untuk desain penampang. Digunakan untuk desain penampang, digunakan untuk desain tulangan, ya. Tapi kalau kombinasi servis apa? Kombinasi servis itu digunakan untuk desain pondasi, untuk menghitung daya dukung. Tapi kalau tulangan pondasinya sendiri dihitung menggunakan kombinasi ultimate. Tapi kalau kombinasi servis hanya berkaitan dengan daya dukung pondasi saja. Perbedaannya di sini tidak ada yang namanya faktor beban untuk beban lainnya kecuali gempa ya, gempa dan angin. Tapi kalau beban gravitasi, DL dan LL-nya semuanya satu, nggak akan lebih dari satu gitu. Ya, tapi kalau beban ultimate lebih dari satu, 1,2, 1,4, 1,6. Ini digunakan untuk desain penampang atau desain tulangan, termasuk tulangan pondasi. Tapi kalau service itu digunakan untuk menghitung berkaitan dengan daya dukung pondasinya. Ya, karena kalau dalam perhitungan daya dukung pondasi, tanahnya sendiri sudah dikalikan safety factor. Jadi kalau pondasi itu punya safety factor sendiri gitu. Jadi kalau di sini kita kalikan lagi dengan faktor beban, maka nanti hasilnya nggak jadi irit, mahal gitu ya. Boleh kita pakai itu, boleh, bebannya jadi besar, kebutuhan tulangan, jumlah pondasinya juga mungkin membengkak gitu. Padahal kalau kita menggunakan kombinasi servis untuk perhitungan daya dukung pondasi itu akan lebih hemat. Ya, nanti ini coba kalian jabarkan sendiri. Kurang lebih ada sekitar 18 lah minimal, 18 kombinasi, 18 kombinasi. Kalau terkaitan beban anginnya dimasukkan juga itu di atas 20 kombinasi jumlahnya itu. Ya, coba nanti kalian pelajari untuk kombinasi pembebanan, bagaimana cara menjabarkannya, kaitan apa saja yang ada di dalam perhitungan kombinasi ini gitu. Karena lumayan agak rumit dan panjang ya. Nah, ini keterangan-keterangannya di bawah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembebanan gempa dan pembebanan semuanya ya. Silakan nanti kalian coba simulasikan, dihitung semua bebannya, keluar nilainya berapa beban per meter persegi, berapa nilai beban gempanya, semuanya sudah ada, dan kombinasinya seperti apa sudah dijabarkan untuk kombinasi ultimate maupun kombinasi service atau kombinasi layan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.